Oke, Pak Yoyo, kalau misalnya contoh ada bapak dan keluarganya, bapaknya ini punya KPR. Ya kah? Tiba-tiba dia meninggal dunia. Oke. Itu berarti memberatkan anak istrinya dong? Untuk teman-teman milenial Ya. yang pendapatannya misalnya di area UMP misalnya, maka sangat disarankan justru dia KPR, jangan sewa. Wah, Gimana? dilawan semua ya. Influencer ini ya. Talk and Talk Atap Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Balik lagi kita di episode Atap Talk Atap Podcast. Uhuy. Nah, gini kalau misalnya di podcast gini, uhuy. Oke, kali ini kita kembali lagi bersama Partisi Keuangan, yaitu Bapak Yoyo. Tapi mau nanya Pak, biasanya Partisi Keuangan itu followersnya banyak-banyak, gede gitu. Bapak ini mainnya di mana Pak? Di Facebook. Di Facebook. Tapi followers itu bukan berarti tanda seseorang berkualitas. Iya, benar dong. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke, Pak. Mau nanya Pak Yoyo. Sudah menjadi partisi keuangan atau menggeluti bidang keuangan itu dari berapa tahun, Pak? Sejak tahun 96. 96 ya. Iya. 96 berarti. Mungkin Anda belum lahir. Iya, saya belum lahir, Pak. Betul. Cukup lumayan. Oke. Berarti ini senior, udah senior. Kalau ngelihat partisi keuangan yang masih baru-baru terus menimbulkan teori-teori yang konspirasi atau viral itu menurut Bapak kayak gimana, Pak? Sah-sah saja. Ya, bagus untuk menjadi pilihan-pilihan tentunya. Tetapi sekali lagi pilihan-pilihan, tapi kita tetap lihat kondisi dan situasinya. Betul. Oke. Kali ini kita banyak banget Atap itu kedatangan partisi keuangan. Salah satunya pada episode sebelumnya kita kedatangan salah satu influencer. Oke. Influencernya ini terlalu bisa dibilang mengambil jalannya sendiri. Anti mainstream ya. Okay. Pak. Tapi sebelumnya lagi kita itu kedatangan orang bank, salah satu orang bank. Dan jadi dua narasumber ini itu dia bisa dibilang bertolak belakang. Oke. Yang satu dia berkata bahwasannya adalah dia punya pro terhadap KPR karena which is itu pasti orang bank dan karena produknya itu di situ. Yeah. Tapi yang satunya lagi Pak dia anti terhadap skema KPR. Dia berkata bahwasannya adalah anak muda khususnya itu masih bisa mempunyai rumah tapi tanpa KPR. Okay. Yang saya highlight dari pembicara kemarin itu adalah jadi gini, kebanyakan kita anak muda sekalian semua itu kita dihadapkan oleh dua pilihan. Okay. Ya Pak, salah satunya adalah kita bisa investasi di passive income, which is itu saham atau mungkin rumah atau hal-hal yang lain lah seperti itu. Atau massive income yang seperti dia bilang, yang dia selalu mengancamkan massive income, yaitu bisa dibilang adalah buat usaha dulu sebanyak-banyaknya, perbesar income dan lain-lain, baru masuk ke passive income. Jadi anak muda itu disuruh untuk membuat usaha, make money gitu. Okay. Padahal tidak semua orang bisa menjadi businessman, benar Pak? Okay. Menurut Pak Yoyo, Pak Yoyo lebih ke kanan atau ke kiri? Iya. Atau ke tengah-tengah? Dua-duanya masuk. Oke. Dua-duanya masuk. Oke. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu. Jadi begini, membandingkan misalnya tadi mana lebih bagus kita KPR dulu atau misalnya memiliki usaha-usaha. Saya rasa bukan apple to apple. Bisa dua-duanya jalan kok sebenarnya. Tinggal sekali lagi masalah situasinya. Jadi nggak ada masalah. Statementnya sah-sah saja selama, kondisinya ini yang kita mau dalami kan seperti itu.
Saya rasa seperti itu. Ya kemarin juga saya berkata bahwasannya adalah nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Oke. Apalagi contoh Pak, saya mau nanya Pak, atau teman-teman seperti saya banyak yang gajinya itu dari hanya paycheck to paycheck. Jadi hanya dapat gaji setiap bulan, hanya bisa menutupi mengcover setiap bulannya lagi. Oke. Balik lagi gitu-gitu terus. Iya. Dan even dia nggak punya pemikiran Pak untuk buat usaha atau bahkan investasi, maupun investasi passive income atau massive income lah seperti yang dia bilang. Ya. Menurut Pak Yoyo itu seperti apa Pak? Ya, kalau dalam teori rich dad poor dad, ya, cara cepat menjadi kaya, memang salah satu unsurnya adalah memang selain paycheck kita itu dari salary, dari gaji, Ya, harus ada pendapatan dari pemasukan dari passive income oke. atau massive income. Oke. Tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, tetap paycheck number one. Paycheck number one, karena itu sumber pendapatan utama kita. Tapi kalau ada influencer yang bilang begini, KPR itu sama dengan sama aja ngontrak seumur hidup. Kalau kita bisa dibilang kan skema KPR itu bisa sampai 20, Ya, 30, itu kan bisa sampai luar biasa iya, tingkat lamanya. iya, Dengan sama aja kita kayak kalau saya ngontrak ke bank, itu sama aja ngontrak ke bank. Ibaratnya kayak kita ya sama aja kayak ngontrak gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? beda dong, sangat beda. Ini filosofinya aja udah beda dong. Jadi ini, kalau ngontrak, Ya, secara akuntansi kita keluar uang sebagai biaya kos kontrak. oke. Sampai kapanpun selama kita masih kontrak ya biaya terus keluar. Tidak Tidak ada ada nilai aset. investasi di situ. Tidak ada Nah, aset yang bertambah. beda kalau KPR. Nah. Kalau KPR, uang yang keluar setiap bulan mungkin sama nilainya dengan nilai kontrak. Tetapi di akhir masa waktunya, misalnya 20 tahun atau 10 tahun, aset tersebut menjadi kepemilikan kita. Hmm. Dia bulanan yang kita keluarkan itu bukan biaya. Dia menjadi investasi. Lanjut angsuran Lanjut, maksudnya. ya. Enggak lah, beda lah. Oke Pak, kalau ada yang nanya gini, Ah. oke. Tapi kan kalau KPR uangnya terus ke bank, Iya, bisa dibilang hangus lah, iya. karena kan tidak ada perputaran duit di situ. Oke. Tapi kalau misalnya kita Kontrak. ngontrak, Uangnya ke Tuan Takur. maksudnya ya, tapi maksudnya gini, kalau kita ngontrak kita mempunyai chance Nah, ya. untuk kesempatan untuk memutar uangnya lagi. Iya, Jadi ibaratnya kita ngontrak dulu nih, iya. tapi kita nggak usah punya rumah dulu yang Ya. permanen gitu kan. Mhm. Kita ngontrak dulu. Hmm. Terus habis itu kita mungkin berusaha untuk mengumpulkan uang, kemudian kita muter uangnya gitu, mungkin dengan bangun bisnis Ya. atau nggak mungkin investasi, Betul. ada dan lain-lain. Kalau kayak gitu worth it nggak caranya? Ya, jadi gini. Benar-benar kita harus perhatikan segmentasi pasarnya, Ya, targetnya. oke. Jadi kalau KPR yang dimaksudkan tadi mungkin KPR komersial, oke itu mungkin biaya sewanya dengan biaya angsurannya tidak sangat jauh beda nih, nggak nyambung misalnya. Benar. Itu beda dengan yang Anda maksudkan misalnya kalau kita bicara. Jadi gini, untuk teman-teman milenial Ya, yang pendapatannya misalnya di area UMP misalnya, maka sangat disarankan justru dia KPR, jangan sewa. jangan sewa. Jangan sewa. Karena apa? Pemerintah melalui program-program tertentu itu sudah membuat bagaimana program bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana mensejahterakan kaum milenial, kaum muda. Salah satunya adalah dibuatlah program kepemilikan KPR rumah bersubsidi dari pemerintah. Bersubsidi maksudnya adalah ada bunga yang disubsidi oleh pemerintah hanya 5% per tahunnya. Oke, Pak Yoyo. Hmm. Kalau misalnya saya sendiri ya, oke saya nggak mau skema KPR. Oke. Cuma saya ngontrak, Oke. terus saya ngumpulin uang pelan-pelan Oke. untuk mulai dari beli tanah dulu. Ya. Terus pelan-pelan aja, pelan-pelan kayak Oke. gitu. Ibaratnya saya ngontrak tapi sambil bangun rumah. Itu Oke. seperti apa? Sekarang begini, kalau kita maaf nih, Ya, misalnya penghasilan kita UMP, ya, ada biaya ngontrak, ada biaya membangun sendiri lagi. ya. Ini bisa memakan 50% anggaran gaji kita loh. Terus biaya hidup kita gimana? Nah, dengan adanya KPR bersubsidi, sekali lagi bunganya hanya 5% loh dari pemerintah. Sangat membantu.
Nah, teman-teman juga pada saat dia membeli itu dia sudah diseleksi oleh perbankan mitra-mitra pengembangnya. Sehingga dia tinggal masuk aja. Listriknya sudah diurusin, airnya sudah disediain. Legalitasnya sudah terjamin karena mitra-mitra pengembang itu sudah bermitra dengan perbankan. Ya. Sudah aman lah, tinggal kerja fokus, kemudian membayar angsuran tertib dan tepat waktu, selesai. Oke. Beda dengan yang Anda sampaikan kalau misalnya harus membeli lagi rumah. Sekarang pertanyaan saya, kalau membeli tanah untuk membangun rumah di area misalnya di rumah area perkampungan Ya, misalnya, oke. itu harganya gue tidak murah. Benar. Nah, berapa tahun dia harus menyisihkan untuk membeli cash? Berapa tahun coba? Karena harga tanahnya nggak terkejar. Rata-rata kenaikan tanah itu antara 25 sampai 28% per tahun loh. Oke. Nah, sekarang sementara kenapa seperti itu? Ya karena memang tanah itu stoknya terbatas, nggak akan bertambah. Oke. Kecuali nanti kita bisa mau membangun unit perumahan di Mars, di planet Pluto. Nah, itu baru bisa. Kalau nggak ada di bumi ini terbatas. Oke, tapi kalau misalnya ada yang bilang peraturan Bank Indonesia kan itu mewajibkan DP itu untuk membeli rumah Iya. sekitar 20%. Oke. Koreksi kalau saya salah. Ya. Oke. Oke, 20% Which is- mungkin kalau produk-produk tertentu. Produk-produk tertentu. Iya, tapi kalau untuk masyarakat UMKM, anak-anak muda milenial, bunganya itu paketnya uang mukanya bahkan ada yang cuma 1%. Even sampai ada yang 0%. Enggak, kalau 0% itu dulu waktu di masa Oh ya. Covid ya, itu relaksasi dari pemerintah pada saat itu bisa 0%. Bisa 0% itu. Iya, pernah Oke. pada zaman di awal Covid 0% loh. Oke. Pemerintah udah begitu baiknya. Berarti kalau misalnya ada yang bilang, ya sama aja. Ibaratnya DP, kita kan keluar DP juga Pak. Ibaratnya di depan. Lumayan besar kan juga DP. Kalau bisa dibilang. Sama aja sama kayak kontrak dong. Keluar DP, keluar ini juga. Beda dong. Apa bedanya? 1% kita keluar 1.600.000 misalnya. Ya. Itu kan kepemilikan selanjutnya. Tahu bulan depan kita bayar angsuran, itu kepemilikan. Kembali lagi ke nilai aset bertumbuh. Bukan biaya dia, Oke. bukan kos. Bukan kos. Wah. Dilawan semua ya. Influencer ini ya. Oke, Pak Yoyo, yang Ya. bisa saya simpulin mungkin oke, berarti saya salah. Berarti seharusnya teman-teman yang nyimpulin. Ya. Tapi yang kalau misalnya saya pikir bahwasannya adalah ibaratnya orang dan influencer itu bebas berkata seperti apa aja. Iya. Karena mereka mempunyai teori-teorinya masing-masing. Iya. Benar. Iya. Mulai dari ada yang mungkin membesarkan masif income-nya dulu, atau mungkin ada yang berkata bahwasannya ayo kita investasi reksadana dan saham dan lain-lain. Iya. Atau mungkin ada yang berkata bahwasannya rumah duluan itu is important Iya. daripada yang lainnya gitu. Tapi yang jelas menurut saya adalah kita tidak bisa memakai salah satu dari influencer dan mencaploknya ke kehidupan kita. Iya. Ya, yang penting kita harus bijak, dipikirkan mana yang terbaik buat kita. Iya. Karena setiap kondisi orang beda-beda ya Pak, benar kan? Iya. Setiap kondisi orang beda-beda, ekonomi orang beda-beda. Iya. Jelas, apalagi pandangan orang menurut orang tuh beda-beda. Iya. Teman atap semua. Kali ini kita masuk ke sesi games. Iya. Jangan serius-serius Pak, santai Pak. Udah santai ini. Ya, yang serius-serius nanti aja. Oke. Udah santai ya. Kali ini kita masuk ke sesi games. Mungkin bisa di kayak episode sebelum-sebelumnya. Kita akan ngejawab. Bapak saya kasih 2 pilihan. Oke. Tinggal pilih mana yang paling cocok buat Pak Yoyo. Boleh minum dulu. Oh ya, boleh, silakan. Ya. Nah, Ini tos kopi- dulu. Tos dulu. Ini kopi apa ini? Ini kopi mochaccino. Mochaccino dari Fine to Fine. Oke, fine to fine ya. Ini Ini baru ya? sponsor kita. Baru ini ya? Iya, sponsor kita. Ya, Pahitnya pas. pahitnya pas. Ya. Oke. Kopi saya boleh pahit, tapi hidup kita tidak boleh pahit. Oke, benar. Kopi atau teh, Pak? Jelas kopi dong. Kenapa? Biasanya kan jujur ya, biasanya orang-orang yang sudah sukses karirnya itu pilih teh. Karena kenapa? Biasanya dia ada di rumahnya ada breakfast tea, Iya. chamomile tea. Ya. Karena biar dia untuk meningkatkan rileksnya dia katanya. Oh gitu. Ya. Oh, jauh dong dengan saya berarti. Kalau Bapak kenapa? Kenapa pilih teh? Mungkin Bapak punya filosofinya sendiri. Saya dari kelas 4 SD sudah minum kopi.
Kelas 4 SD. Iya. Oke. Kopi hitam tapi Kopi hitam. karena dulu nggak ada Nggak coffee ada shop. yang beginian. Oke, Tapi kopi hitam. kopi hitam. Berarti Bapak ngeliatin kopi-kopi kayak gini manja nggak Pak berarti? Karena Karena kan kopi hitam tuh bisa pahit banget. kita ngikut zaman aja lah. Zaman jangan dilawan. Jangan lawan. Jangan dilawan. Kita ngikut aja. Kita ikut aja. Nikmatin aja. Oke, saya nanya sekali lagi. Hmm. Pak, lebih bagus punya rumah di jauh dari kota, tapi besar, besar dan lain-lain, atau tinggal di kota, tapi rumahnya kecil, sumpek. Rumah sendiri. Dua-duanya rumah sendiri. Oh gitu. Ya. Saya pilih dua-duanya. Kenapa Pak? Kan saya kasih 2 pilihan Pak. Ayolah. Saya akan pilih rumah yang nyaman buat saya dan keluarga. Oke, kalau misalnya, ya kan saya nanya Pak Yoyo, bukan keluarga Pak Yoyo. Kalau saya kembali ke keluarga. Kalau keluarga nyaman di kota dengan walaupun rumahnya kecil, saya akan di kota. Oke, kalau misalnya keluarganya minta keluar negeri gimana? Siap. Ya, Siap. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Kita beli Istana Buckingham. Oke. Pak Yoyo saya mau kasih keluarin sebenarnya itu pertanyaan pamungkas. Apa itu? Udah dijawab duluan. Apa? Yang kontrak hidup mewah tapi KPR hidup susah. Tapi udah dijawab duluan sama dia. Iya dong. Nah, Enggak apple to apple pilihannya, Nggak. jangan gitu. Harus apple to apple. Contoh nih, pilih mana nih? Nah. Di kawasan elit, tapi rumahnya kecilan. Atau di kawasan elit agak sedikit jauh, kawasan elit juga, ya. tapi agak gedean misalnya, Ya. agak lebih jauh sedikit dari kota. Nah itu baru nyaman. Oke. Pertanyaan terakhir, Nah, Pak. Gimana? Ini yang paling pamungkas dari Iya. saya. Rumah baru atau istri baru? Ya rumah baru lah. Kenapa? Tapi kan biasanya developer, Iya. termasuk kayaknya developer seperti Bapak tuh ada yang masang iklan gitu, contoh. Iya. Beli apartemen gratis istri. Nah. Itu rame Pak, bener Pak? Itu kan cuman gimmick marketing. Gimmick marketing. Ya, Jangan disebutin. bikin lah. viral aja lah. Oke. Supaya jadi perhatian. Oke, tapi kenapa rumah baru? Ya jelas kan aset. Aset. Kalau tadi yang istri baru kan biaya. Oh, iya. Iya, benar. Kos kan? Iya. Kos. Bukan aset ya? Bukan. Iya, benar. Jadi berarti orang yang banyak istrinya itu biayanya banyak. Orang hebat itu. Orang hebat. Iya, karena sanggup mengatur. Oke. Oke, kali ini kita sudah sampai di akhir podcast. Atap tok Atap podcast. Gitu ya? Ya. Gitu. Uhuy. Uhuy. Oke. Mau ikutan? Enggak. boleh. Mau ikutan saya ulang lagi. Boleh. Ulang Yaudah, lagi. 1, 2, 3. Atap tok podcast. Uhuy. Nah, gimana? Asik Pak? Asik. Kapan-kapan sih diulang lagi ya? Oh iya aman. Oke, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Biasanya yang saya Saya boleh titip pesan dong. apa tuh? Nggak diberi kesempatan nih saya untuk titip pesan. Apa? Buat anak-anak muda seluruh Indonesia. Oke. Jangan takut memiliki rumah KPR. Jangan takut. Jangan takut. Oke. Karena kembali ke bahwasanya memiliki rumah KPR berarti Anda meningkatkan aset Anda. Meningkatkan aset Anda. Iya. Oke. Jangan mau seumur hidup di rumah kontrakan. Yes. Ya. Oke. Karena apa? Bayangkan, iya kalau kontrakan itu masih dikontrakin tahun berikutnya. Ingat, Anda anak muda-muda suatu saat akan berkeluarga. Pada saat Anda memiliki anak yang sudah sekolah, di SD terdekat misalnya, rumahnya tiba-tiba dikontrakan lagi, Anda pindah lagi. Kasihan anak-anak Anda. Perhatikan psikologisnya. Teman saya punya teman, bukan saya. Nanti kalau teman saya ada yang baper. Teman saya punya teman. Itu ada yang mengeluh di usia seperti saya. Ternyata terlambat memiliki rumah. Ya. Saya rasa saya tidak menginginkan anak-anak muda sekarang milenial yang lebih smart, lebih banyak melihat zamannya sudah berbeda. Jangan takut meng-KPR-kan diri. Jangan takut memiliki rumah KPR. Ya. Karena kesempatan satu kali seumur hidup memiliki rumah subsidi. Ya, benar. Untuk KPR milenial juga masuk ke situ. Ya, karena syaratnya hanya 1 kali. Satu kali seumur hidup. Manfaatkan. Oke. Itu aja mungkin pesan saya untuk teman anak-anak atap muda, teman teman-teman atap semua. Teman atap semua. Oke. Biasanya saya mengundang narasumber itu hanya mengeluarkan teorinya saja.
Oke. Tapi saya rasa dengan Bapak Yoyo dia sudah bermain data, which is saya rasa sudah beda tingkatan dan sudah beda lebih senior lah itu, out of level dari kalau Pak Yoyo ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin semoga bisa diundang lagi ke Atap Talk Atap Podcast. Uhuy. Oke, sampai jumpa.